Wa fi riwayah sab'in wa isyrina, wa fi riwayah sab'ina marratan. Ini ada penyebutan Sidratul Muntaha, Pak Taufik. Inting belum berakal. Inti gak ngerti, tanya dong sama yang ngerti, jangan ingkar. Mi'rajnya orang yang beriman lewat sholat. Belum ngerti kok, kadang-kadang mengkritik gitu. Mi'rajnya aulia itu ada, tapi bukan sampai ke Sidratul Muntaha yang sana. Makanya dibaca ya Bapak ya, kitab-kitab seperti Syarah Al-Ainiyah. Kemudian apa tadi, Al-Jauharus Syafaf. Yang di sini menggambarkan. Kemudian juga jangan memframing ya Bapak ya, bahwasanya orang-orang yang tidak percaya dengan kewalian Faqihil Muqaddam itu adalah itu awas, hati-hati. Racun-racun ini akan ditebar ada di mana-mana supaya Anda tidak percaya lagi dengan para wali Allah, supaya Anda tidak percaya lagi sebentar lagi dengan mukjizatnya para anbiya Allah. Entar lagi Anda akan meragukan agama Anda. Jangan begitu Bapak, karena Faqihil Muqaddam itu siapa? Itu kadang-kadang heran juga sih, orang belum tahu, belum ngerti kok, kadang-kadang mengkritik gitu. Mi'rajnya aulia itu ada, tapi bukan sampai ke Sidratul Muntaha yang sana. Pelan-pelan Pak Taufik, Pak As-Saqaf. Jangan marah-marah. Jadi kalau kita itu mempelajari kitab-kitabnya para kaum sufi, memang di sana itu terdapat sebuah keterangan bahwasanya as-sholatu mi'rajul mu'min. Meskipun sampai sekarang masih saya cari-cari itu, bahwa redaksi as-sholatu mi'rajul mu'min itu tidak saya dapatkan. Dan itu pun jika ada, misalkan seperti yang ada di dalam kitab Mirqatul Mafatih, ya, syarahnya Syekh Mullah Ali Al-Qari terhadap kitab Mishkatul Masabih. Memang berulang kali di sana disebutkan mengenai Mi'rajul Mu'min. Ada Mi'rajul Mu'min, ada Mi'rajul Anbiya, dan seterusnya. Tetapi untuk redaksi hadis yang berbunyi seperti itu tidak saya temukan. Oke lah, misalkan kita itu menganggap bahwasanya as-sholatu mi'rajul mu'min itu benar-benar ada redaksinya dalam riwayat hadis ataupun yang lain, ya nggak masalah. Dan para aulia, para solehin, para arifin, mereka itu mengalami kemi'rajan, dan kemi'rajan yang dimaksud itu adalah sholat. Nah, tetapi pertanyaannya bahwa di sini dalam kitab Al-Jauharus Syafaf karya Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib, yang di sini menceritakan banyaknya garomah dari para habaib, para leluhur habaib, yang kemudian di sana diceritakan bagaimana terjadinya surat-suratan, entah itu fakta, entah itu enggak. Walhasil ada cerita seperti itu di sini ya, bahwasanya Faqih Muqaddam itu bersurat-suratan dengan Syekh Sa'duddin Az-Zafari, yang kemudian dari isi surat yang ditulis oleh Faqihil Muqaddam itu banyak hal yang keluar dari syariat. Kenapa sih kita ini kalau sholat dimulai dengan Allahu Akbar, kemudian diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullah? Kita ini kalau saling bertemu kita mulai dengan Assalamualaikum, tapi kalau sholat kok enggak Allahu Akbar? Coba perhatikan baik-baik. Kalau kita katakan Assalamualaikum, itu kita doakan selamat. Kalau kita bertemu dengan Allah, doakan selamat, dong, keselamatan dari Allah. Wassalam, di antara nama Allah itu assalam. Karena itu masuk sholat itu kita sudah irtiqa dari maqamil sufli ila maqamil ulwi. Itu kita naik, Pak, dari alam yang kita ini ada menuju ke hadratul ulwi, derajat yang tertinggi, yaitu bertemu dengan Allah walaupun tidak dat bidat. Surat-suratan yang dikirimkan oleh Faqihil Muqaddam kepada gurunya, yaitu Syekh Sa'duddin Az-Zafari, annahu urijabi ila sidratil muntaha sab'a marratin fi lailatin wahidah, wa fi riwayah sab'in wa isyrina,
Wa fi riwayah sab'ina marratan. Ini ada penyebutan Sidratul Muntaha, Pak Taufik. Inting belum berakal. Inti gak ngerti, tanya dong sama yang ngerti, jangan ingkar. Mi'rajnya orang yang beriman lewat sholat. Lewat sholat. Nah, karena itu orang yang beriman ini bisa mi'raj, tapi bukan seperti mi'rajnya Nabi, bukan seperti mi'rajnya para malaikat, tapi mi'rajnya orang yang beriman melalui sholat. Itu kadang-kadang heran juga sih, orang belum tahu, belum ngerti kok kadang-kadang mengkritik itu. Mi'rajnya aulia itu ada, tapi bukan sampai ke Sidratul Muntaha yang sana. Oleh karenanya jika tidak ada penyebutan Sidratul Muntaha, kata Bapak tadi, ya Bapak harus baca kitab ini dulu. Bahwa di dalam kitab ini memang ada redaksi Sidratul Muntaha, begitu. Inti gak ngerti, tanya dong sama yang ngerti, jangan ingkar. Jangan kita seperti pasien yang dungu, dikasih obat, kemudian kita tadi itu nggak percaya. Mana buktinya? Inti kalau nggak ngerti, ngikuti yang ngerti. Jangan langsung kamu mengkritik yang ngerti. Mi'rajnya orang yang beriman lewat sholat. Lewat sholat. Nah, karena itu orang yang beriman ini bisa mi'raj. Kalaulah ya bagi Mugaddam itu mi'raj ke Sidratul Muntaha, dan yang dimaksudkan dengan mi'raj ke Sidratul Muntaha itu adalah sholat. Lalu apa bedanya sholatnya Faqih al-Faqihil Mugaddam dengan orang-orang yang lainnya? Makanya dibaca ya Bapak ya kitab-kitab seperti Syarah Al-Ainiyah, kemudian apa tadi Al-Jauharus Syafaf, yang di sini menggambarkan, menceritakan tentang bagaimana kisah-kisah dari leluhur-leluhur Bapak, Al-Faqihil Mugaddam. Lalu bagaimana cara memverifikasi akan hal itu? Nah, sementara untuk buku-buku yang satu zaman dengan Faqihil Mugaddam, yang mendekati beliau, kemudian murid-muridnya Faqihil Mugaddam, atau guru-guru beliau, ataupun yang lain, para ulama, para sejarawan, para ahli nasab, tidak ada yang menyebutkan Faqihil Mugaddam ya kecuali di generasi-generasi akhir di abad 10, 11, 12, 13 sampai 15 itu menyebutkan. Ya. Sehingga di sini ya saya mempertanyakan ini, bagaimana sebenarnya mi'rajnya Faqih Mugaddam itu adalah dengan sholat, sementara di sini secara jelas ini tidak ada penafsiran, baik itu dari Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib, dan itu dari Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam kitabnya Syarah Al-Ainiyah, ataupun yang lain yang menafsirkan bahwasanya yang dilakukan oleh Faqih Mugaddam dalam mi'rajnya itu adalah sholat. Jadi begitu Bapak ya. Coba telusuri lagi tuh Pak. Coba telusuri lagi, baca lagi apakah yang dimaksud dengan mi'rajnya Faqihil Mugaddam. Dalam satu malam itu ada dalam satu riwayat 7 kali, atau 27 kali, atau 70 kali. Ya, semuanya disebutkan itu redaksi-redaksi seperti itu di dalam kitab Syarah Al-Ainiyah serta kitab Al-Jauharus Syafaf. Kemudian juga jangan memframing ya Bapak ya, bahwasanya orang-orang yang tidak percaya dengan kewalian Faqihil Mugaddam itu adalah orang-orang yang mencoba untuk memframing, mencoba untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak percaya kepada wali. Jangan begitu Bapak. Iya, karena itu awas, hati-hati. Racun-racun ini akan ditebar ada di mana-mana supaya Anda tidak percaya lagi dengan para wali Allah, supaya Anda tidak percaya lagi sebentar lagi dengan mukjizatnya para anbiya Allah. Entar lagi Anda akan meragukan agama Anda. Jangan begitu Bapak. Karena Faqihil Mugaddam itu siapa? Apakah beliau wali? Buktinya apa? Kalau beliau itu wali, nggak pembuktiannya bagaimana? Artinya satu sosok, satu tokoh yang belum pernah ada, yang tidak pernah ada, lalu kemudian di-framing sebagai seorang wali, itu beda. Itu namanya tokoh fiktif. Kalaulah misalkan ya, Wali Songo, itu bukan tokoh fiktif. Ada buktinya, bukti-bukti sezamannya ada, keturunannya pun juga ada. Lalu Faqihil Mugaddam,
yang dikatakan sebagai seorang wali gutub, bahkan gutbul aqtab, gutbul agdab. Nah, itu buktinya apa? Kalau memang ada, ya silahkan dibuka. Nah, tapi jangan dari kitab-kitabnya Ba'lawi atau dari kitab-kitabnya yang pro kepada Ba'lawi. Itu saja mungkin barangkali yang dapat saya